bagian yang penting dalam moderasi beragama tentang batasan. Ini selalu menjadi pertanyaan. Apa sih ukurannya sebuah faham, sebuah amalan itu dikatakan moderat atau ekstrim? Apa? Nah ini penting. Begini, ajaran agama itu secara sederhana, secara mudahnya bisa dipilah ke dalam dua klasifikasi, dua kategori, dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama yang universal tadi itu, ajaran-ajaran agama yang inti, yang pokok, yang usuli. Nah ini bahasa para dosen al-fiqh usuli. Yang usuli ya, ajaran-ajaran agama yang inti, yang pokok, yang universal, yang diyakini kebenarannya oleh semua manusia di dunia tanpa terkecuali. Tidak peduli siapapun manusia itu, apapun latar belakangnya, apapun rasnya, etnisnya, suku bangsanya, jenis kelaminnya, warna kulitnya, agama yang dianutnya. Bahkan orang tidak beragama sekalipun, agnostik misalnya, ateis misalnya, tapi ketika dia menghadapi ajaran-ajaran agama yang inti, yang pokok, yang universal dari ajaran agama, yang usuli, dia akan meyakini ini memang ajaran kebenaran, nggak ada keraguan, tidak ada ikhtilaf, semua ittifaq di wilayah ini. Siapapun kita dan apapun latar belakang kita itu manusia, betul. Jadi itu tadi ajaran kemanusiaan. Agama hadir untuk memanusiakan manusia, melindungi, menjaga harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Itu pesan kuat agama. Tidak ada orang setuju, yuk kita rendahkan saja ya sesama kita, yuk kita nistakan saja orang lain, orang yang berbeda iman, orang yang berbeda mazhab, orang yang berbeda etnis, berbeda suku. Mereka kan beda suku dengan kita, sudah. Selama kita punya akal sehat, selama kita punya hati nurani, kita akan bersepakat bahwa kita dituntut untuk manusia ke manusia. Keadilan tadi itu. Tidak ada orang yang sepakat, yuk kita runtuhkan saja keadilan. Tidak ada. Semua agama bicara tegakkan keadilan. Persamaan di depan hukum. Oh itu juga pesan kuat agama. Sehingga praktek diskriminatif itu selalu tertolak oleh agama. Diskriminasi ya, karena diskriminasi itu mengingkari inti pokok ajaran agama. Kekerasan. Tidak ada agama yang mentolerir kekerasan. Karena setiap agama mengajarkan tadi itu memanusiakan manusia, menebarkan kasih sayang, mewujudkan kedamaian, membangun kerukunan, saling tolong menolong. Itu inti pokok ajaran agama. Sehingga tindakan kekerasan itu bentuk dari pengingkaran dari ajaran agama. Jadi di sini banyak nih, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu, jangan saling membunuh. Jaga kelestarian lingkungan, wujudkan kedamaian, bangun kerukunan, itu inti pokok dari ajaran agama, banyak sekali. Nah, tapi tidak semua ajaran agama itu masuk wilayah usuli. Ada juga yang furu'i. Jadi kalau di sini universal, di sini partikular. Kalau di sini inti, pokok, di sini cabang. Kalau di sini kulliyat, di sini juz'iyah. Ajaran-ajaran agama yang masuk di wilayah partikular di sini, yang cabang ini, jangankan kok diyakini kebenarannya oleh semua manusia di dunia, bahkan oleh sesama penganut satu agama yang sama-sama imannya, sama-sama agamanya, tapi ketika menghadapi ajaran-ajaran agama yang
partikular itu bisa beda-beda meyakini apakah ini benar atau bukan. Apakah ini kebenaran atau bukan. Beda-beda. Kunut dalam sholat subuh itu gimana sebenarnya? Yang benar itu yang mana? Yang subuhan pakai kunut atau yang nggak pakai kunut? Yang enggak subuhan. Yang enggak subuh. Kok jawabannya yang tidak subuh itu nggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu, subuh yang benar itu, sholat subuh yang benar itu, yang pakai kunut atau yang nggak pakai kunut? Benar Itu semua. Benar dua-duanya. sama-sama muslim bisa berbeda-beda, sama-sama ahli sunnah bisa berbeda-beda. Ini liturgi dalam gereja itu beragam-agam, tata cara peribadatan, tata cara ritual, keagamaan di pura, di wihara, di kelenteng beragam-agam. Oh, banyak sekali keragaman di sini. Menyikapi kematian itu sebaiknya disikapi seperti apa? Menurut ajaran agama. Setiap agama punya keragaman dalam menghadapi kematian. Kalau ada orang yang kita kasihi, orang tua kita, pasangan kita, istri kita, atau suami kita wafat, meninggal, anak kita mungkin, siapapun orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi meninggal dunia, itu kita sebaiknya berduka cita, mengungkapkan, mengekspresikan rasa sedih kita karena ditinggal pulang oleh orang yang kita sayangi, atau justru mestinya sebaliknya. Kita harus gembira, bahagia, orang yang kita kasihi itu sedang berpulang menuju sang pencipta. Ibarat kehidupan di dunia ini journey, perjalanan. Kan kita hidup di dunia ini kan sedang menjalani perjalanan. Maka tidak ada peristiwa yang paling didamba bagi mereka yang sedang menjalani prosesi perjalanan, journey, selain kepulangan. Pulang itu sesuatu yang diharap-harapkan, didamba. Ini kayaknya masih belum. Ke tempat yang paling kita suka kemana? Pulang ke rumah. Baru berapa hari ini? Pulang, karena pulang itu manusiawi. Kita ke tanah suci sekalipun, tempat yang paling didamba oleh seorang muslimah itu tanah suci. Mungkin seminggu, 2 minggu kita masih menikmati, sebulan, 2 bulan seperti kita masih betah kita. Tapi kalau sudah 4, 5, 6 bulan sudah mulai resah, gelisah, kapan pulang, pulang itu yang pulang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ke yang mana? Firman Allah kan mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam janin seorang ibu yang sedang hamil usia 3-4 bulan, min ruhi, dari ruhku. Terjemahan harfiahnya. Tapi para mufasir berbeda pandangan nih. Min ruhi, ada yang memaknai itu ruh ilahiyah, bagian dari ruh Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri setiap manusia. Itulah mengapa setiap agama punya ajaran yang sama, bahwa pada diri manusia ada bagian yang Tuhan titipkan pada diri manusia itu. Yang karenanya semua ajaran agama memiliki ajaran yang sama, bahwa inti pokok ajaran agama itu memanusiakan manusia. Tidak hanya karena kemanusiaannya, karena pada diri manusia itu ada bagian yang Tuhan titipkan pada diri manusia itu. Yang kalau dia meninggal dunia, bagian yang dititipkan, yang lalu kemudian dikatakan ruh itu kembali kepada rojiun. Ini dari bahas kita ya, gini. Nah, poinnya ini adalah ajaran partikular.
Orang mufasir bisa berbeda-beda, berdebat bisa beragam-ragam, meskipun seagama, mungkin pun satu mazhab. Nah, kembali kepada pertanyaan inti, apa batasan sebuah paham atau amalan itu ekstrem atau tidak? Jawabnya, ketika paham dan amalan itu menyimpangi ajaran agama yang inti. Mengapa bukan yang cabang? Karena yang partikular ini, yang furu' ini cukup disikapi dengan tasamuh saja, toleransi, kemauan dan kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Moderasi beragama tidak terlalu fokus di wilayah partikular, tidak terlalu. Ini bukan wilayah moderasi beragama. Kenapa? Karena cukup dengan toleransi. Cara kita menyikapinya. Jangan merasa yang paling benar sendiri sehingga menyalah-nyalahkan yang berbeda. Menyalah-nyalahkan. Kita boleh bahkan harus merasa benar sendiri. Beragama itu harus punya keyakinan yang kuat. Tapi yang tidak boleh itu menyalah-nyalahkan pada wilayah furu itu. Maka saling hargai, saling hormati. Moderasi beragama sangat fokus di wilayah usul, di wilayah inti, pada ajaran-ajaran agama yang universal. Kenapa? Karena ini tidak boleh disimpangi, tidak boleh diingkari atas alasan apapun juga. Tidak ada excuse di sini. Apa ya? Excuse itu apa? Pemakluman. Pengecualian. Tidak ada satupun faktor pembenar yang mengecualikan kita untuk bisa mengingkari, untuk boleh menyimpangi inti pokok dari ajaran agama. Tidak ada. Maka ketika ada faham keagamaan, ketika ada amalan keagamaan, kok mengingkari ajaran agama yang inti? Berlebihan ya, melampaui batas ya, ekstrim dia. Maka ini yang perlu dimoderasi. Penyebab dari pengingkaran terhadap inti pokok ajaran agama bisa karena terlalu tekstualis, terlalu tasyadud. Nah, ada istilah baina tafrid wa ifrat, terlalu kaku. Tapi juga bisa terlalu longgar, tasahdud, serba permisif, terlalu bebas tanpa batas. Jadi kedua faktor ini bisa ya, tidak otomatis. Kalau saya pakai celana cingkrang, ekstrem nggak saya? Tidak. Ekstremitas itu berlebih-lebihan melampaui batas itu bukan dilihat dari penampilan, enggak. Bukan penampilan. Tadi itu pengingkaran terhadap inti itu adalah faham dan amalan. Karena beragama itu memahami dan mengamalkan agama. Jadi kecuali kalau saya pakai cingkrang, lalu kemudian saya memaksa orang lain yang tidak cingkrang untuk menjadi cingkrang, atau saya menyalah-nyalahkan, saya mengkafir-kafirkan orang yang, atau sebaliknya, saya meyakini bahwa pakai celana seperti ini, oke, nggak masalah. Itu tidak ukuran ekstrim. Saya menjadi ekstrim, saya menjadi berlebih-lebihan dan melampaui batas ketika saya melihat ada orang pakai celana cingkrang, lalu kemudian saya salah-salahkan. Ekstrim kamu. Ada orang pelihara jenggot, itu saya salah-salahkan. Jadi bukan jenggotnya, tapi menyalah-nyalahkan itu, mengkafir-kafirkan itu yang berlebih-lebihan. Karena masalah jenggot, masalah celana cingkrang itu wilayah furu'iyah. Tapi kalau ada orang
siapapun kok mempraktekkan diskriminasi. Nah itu kan beda iman dengan kita, sudahlah hak-haknya nggak usah dipenuhi lah. Dia kan beda mazhab dengan kita, sudahlah abaikan saja hak-hak dia. Nah, kalau ada yang seperti itu ekstrim, karena diskriminatif itu bertolak belakang dengan persamaan di depan hukum. Diskriminatif itu merusak keadilan, padahal inti pokok ajaran agama itu keadilan. Nah, jadi di situ batasannya.